Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zahil 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Sahabat-sahabat tercinta, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat, bahagia, sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Masih di siaran kali ini, yaitu 8 menit 10 detik bersama Dr. Zaril 810 di acara siaran 810 pada jam 8.10. Insya Allah setiap Selasa malam jam 8.10 malam dan hari ini Sabtu pagi jam 8.10 selama 8 menit 10 detik. Tema kali ini adalah harga diri dan harga mati. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ada yang unik tentang dua dua hal ini, harga diri dan harga mati. Kalau kita bicara harga mati, tentu kita masih ingat slogan-slogan yang sering disampaikan selama ini, NKRI harga mati. Nah, kita bukan membahas tentang NKRI-nya, tentang harga mati NKRI, tapi bagaimana harga diri dan harga mati itu, bagaimana membedakannya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, harga mati itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau di Bangka ada istilah harga barang ditawarkan sekian ribu, 10.000 misalnya. Saya biasa bertanya kepada penjualnya, harga matinya berapa? Harga matinya berapa? Misalnya dia bilang 7.500, berarti saya tidak perlu menawar-nawar lagi. Harga mati adalah harga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sesuatu yang sudah pasti yang harus seperti itu. Contohnya sekarang sering disebutkan slogan-slogan NKRI harga mati. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah harga mati, tidak bisa diubah-ubah lagi menurut kondisi harga mati, NKRI harga mati. Nah, jadi kalau kita punya harga mati, sesuatu itu bersifat tegas, bahkan mungkin agak kaku, bahkan kaku ya. Kemudian juga bisa menjadi sesuatu yang tidak bisa diganggukan. Jadi misal keputusan juri untuk menilai sebuah acara itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lalu apa kaitan dengan harga diri? Harga diri adalah bagaimana cara kita menghargai diri kita. Bagaimana kita memuliakan diri kita, menjadikan diri kita sangat berharga, tentu dengan aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan. Lebih mudahnya berdasarkan, kalau Islam berdasarkan aturan agama, bagaimana harga diri seorang muslim. Nah, harga diri ini ternyata sangat mendukung untuk memunculkan siapa diri kita, siapa jati diri kita. Contoh sederhana seperti ini. Ketika saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka dari PKS, saya diajak oleh seseorang misalnya untuk berbuat melanggar aturan, saya punya harga diri. Walaupun saya diberikan uang 1 miliar, 1 triliun, bahkan 1.000 triliun sekalipun, bahkan mungkin 6.000 triliun, 6.000 triliun yang bisa bayar hutang Indonesia, saya akan mengatakan ini salah. Saya tidak bersedia. Artinya harga diri saya lebih tinggi dari uang itu. Lebih tinggi dari 6.000 triliun itu. Lebih tinggi dari nilai uang hutang Indonesia saat ini. Itu harga diri. Tapi kalau harga mati, sebuah partai misalnya mengatakan setiap anggota dewannya dari partai tertentu atau organisasi apapun, setiap anggotanya harus melakukan kegiatan berjalan kaki misalnya. Dari satu tempat ke tempat lain jarak 10 kilometer. Ketika sebuah keputusan itu dilakukan, itu harga mati. Harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka loyalitas atau kesetiaan kepada sebuah partai atau kepada organisasi itu dipertanyakan. Itu harga mati. Sesuatu harga mati itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, tapi harga diri punya batasan yang lebih fleksibel. Contoh sederhana seperti ini. Saya sebagai dokter, saya tentu punya harga diri. Ketika saya diminta untuk menulis sesuatu, karena kondisi seseorang yang tidak sakit, tapi karena tidak masuk kerja, sehingga harus dibuatkan surat keterangan sakit agar tetap mendapatkan gajinya, di situ harga diri saya dipertaruhkan. Surat keterangan sakit harganya mungkin sekitar 20.000 atau 50.000, bahkan lebih dari itu, mungkin ada yang bisa menawar 1 juta rupiah memberikan itu. Saya punya harga diri. Saya seorang dokter, saya harus menjelaskan apa adanya. Kalau memang sakit dan berobat ke saya tulis surat keterangan sakit. Kalau memang perlu istirahat misalnya. Tapi kalau tidak berobat ke saya dan memang tidak sakit, apalagi hanya untuk mengelabui, mohon maaf kata-kata mengelabui saya keluarkan, maka saya tidak akan mengeluarkan surat keterangan sakit itu. Karena itu harga diri saya. Lalu artinya sahabat-sahabat cinta, bagaimana mengaitkan harga diri dengan harga mati? Harga diri itu
lebih mulia, lebih bisa kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita sudah punya konsep yang jelas tentang siapa diri kita, untuk apa kita hidup di dunia ini, lalu kemana kita akan berakhir. Yang sering saya tulis kalau acara yang lain, yaitu di YouTube itu, di channel YouTube, di kanal YouTube orang lain, ada tulisan pesantren Dr. Zaril. Di situ saya tulis dia kalimat terakhirnya, sampai jumpa di surga nanti. Kalau acara-acara tertentu biasanya sampai jumpa di acara berikutnya. Tapi saya mengatakan sampai jumpa di surga nanti. Karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang membuat orang termotivasi untuk bisa masuk surga. Kalau istilah Ustadz Kamalnya, Ustadz Bro, Master Bro sekarang saya panggil, Ustadz Kamal Abdul Rosyid, beliau katakan masuk surga itu beramai-ramai, sama-sama. Kalaupun terpaksa, ya bukan hal yang perlu ditangisi, karena terpaksa masuk surga itu lebih baik daripada sukarela masuk neraka. Kira-kira. Nah, jadi sahabat-sahabat kita, ketika kita mengatakan NKRI harga mati, kita juga harus punya harga diri. Kalau ternyata mengatakan NKRI harga mati, tapi kelakuan kita justru bertentangan dengan NKRI harga mati tadi, maka harga diri kita dipertanyakan. Apakah harga diri kita hanya sebatas menerima masukan-masukan yang tidak jelas untuk membangun negara ini? Sebagaimana saya misalnya anggota dewan, apakah saya hanya menerima masukan-masukan yang tidak jelas, yang hanya mengharapkan kerugian-kerugian negara, sehingga bisa dilakukan korupsi dan segala macamnya? Itu harga mati, tapi itu bukan harga diri. Jadi sahabat-sahabat cinta, masih ada 1 menit 20 detik lagi. Harga diri itu lebih utama. Harga mati boleh saja, tapi didasarkan dengan harga diri. Ketika kita mengatakan NKRI harga mati, maka sudah selayaknya saya, keluarga saya, dan kita semua, sahabat-sahabat tercinta, punya harga diri. Artinya, kalau kita ingin menjadikan negara kita menjadi negara yang berdaya guna, punya manfaat yang besar, dan bisa membuat dunia ini menjadi lebih positif, lebih bagus di masa yang akan datang, maka setiap insan Indonesia harus punya harga diri. Nah, baik sahabat-sahabat kita, kaitan harga diri dan harga mati ini sesuatu yang menarik, masih bisa kita diskusikan dengan cara yang lebih panjang lagi, tapi karena keterbatasan waktu, maka saya akan mengakhiri acara kali ini. Saya akan berangkat seperti biasa, kegiatan sunatan 810 di desa-desa se-Kabupaten Bangka. Nah, sahabat-sahabat cinta, jadi kesimpulannya, harga diri beda dengan harga mati. Kalau dipilih, mana mau pilih harga mati atau harga diri, maka silakan Anda yang milih. Sahabat-sahabat cinta bisa memilih. Padukan keduanya menjadi satu kesatuan. Harga diri menentukan harga mati. Harga mati belum tentu menentukan harga diri. Pakai norma-norma agama, norma-norma masyarakat, norma-norma adat istiadat dan lain-lain. Dan yang jelas ketika norma-norma itu, aturan-aturan itu kita gunakan, maka kita semakin jelas punya harga diri. Dan sahabat-sahabat cinta, insya Allah kita doakan semua agar kita bangsa Indonesia tetap punya harga diri untuk mendukung NKRI harga mati dengan punya harga diri. Baik, sahabat-sahabat cinta, keyakinan kita tentang harga diri ini, hargai diri kita agar hanya melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Disitulah letak harga diri kita. Baik, sahabat-sahabat tercinta, sudah habis waktunya 8 menit 10 detik bersama Dr. Zaril di acara siaran 810 jam 810. Mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Silakan kritik, saran dan lain-lainnya tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung ke WA saya. Dan sahabat-sahabat tercinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.